Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Eka Mediana Putri, nomor 31 dari kelas 4D MBP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tradisi unik yang ada di Pulau Bali bagian timur, yaitu di Kabupaten Karangasem. Pulau Bali memiliki banyak sekali budaya unik yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur di masa lalu, yang hingga kini masih terus berkembang. Tradisi unik tersebut salah satunya adalah Megibung di Karangasem. Megibung berasal dari kata gibung yang diberi awalan me. Gibung artinya kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang, yakni saling berbagi antara satu orang dengan yang lainnya. Jelasnya, Megibung Karangasem adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Karangasem, Bali. Masyarakat akan berkumpul dan duduk bersama sambil berbagi makanan dalam satu wadah. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca, tradisi Megibung ini dikenalkan oleh Raja Karangasem, yaitu I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem sekitar tahun 1614 Saka atau 1692 Masehi. Ketika pada saat itu, Karangasem dalam ekspedisinya menaklukkan raja-raja yang ada di tanah Lombok. Ketika istirahat dari peperangan, Raja menganjurkan semua prajuritnya untuk makan bersama dalam posisi melingkar, yang belakangan dikenal dengan nama Megibung. Bahkan, Raja sendiri konon ikut makan bersama dengan para prajuritnya. Megibung dimulai dari masak-masakan khas tradisional Bali secara bersama-sama, baik itu nasi maupun lauknya. Setelah selesai memasak, warga kemudian menyiapkan makanan itu untuk disantap. Masyarakat Karangasem akan duduk bersama-sama membentuk sebuah pola lingkaran. Di tengah lingkaran terdapat nasi beserta lauk pauk yang sudah dihidangkan di dalam nampan atau wadah dengan beralaskan daun pisang. Dalam Megibung sendiri itu terdapat beberapa istilah, misalnya sele, artinya orang yang bergabung dan duduk bersama untuk menikmati tradisi Megibung sebagai bagian dari satu kelompok. Kemudian ada istilah gibungan, adalah segepok nasi dengan alas gelaran dari daun pisang yang ditaruh di atas dulang atau nampan. Selanjutnya ada istilah karangan, ini yaitu lauk pauk seperti lawar, kekomoh, urap putih dan barak, pademare, urutan, marus, balah, dan sate. Jenis lauk pauk ini bervariasi sesuai dengan kemampuan. Adapun lauk pauk dalam tradisi Megibung ini memiliki urutan sebelum ditaruh ke dalam sebuah gibungan. Salah seorang sele ada yang bertugas menyiapkannya, dimulai dari kekomoh dan urap yang ditaruh terlebih dahulu, kemudian lawar, daging, dan terakhir adalah balah. Masyarakat juga menyebut satu porsi nasi gibungan dengan sebutan satu sele, di mana satu sele ini hanya dinikmati oleh satu kelompok. Dahulu satu sele harus dinikmati oleh 8 orang, namun seiring dengan berjalannya waktu, satu sele kini bisa dinikmati kurang dari 8 orang, bisa antara 4 sampai 7 orang. Saat ini tradisi Megibung ini dilangsungkan saat ada upacara adat dan keagamaan di daerah Karangasem. Misalnya dalam upacara yatnya seperti pernikahan, odalan di pura, ngaben, upacara 3 bulanan, dan upacara lainnya. Dalam makan Megibung ini juga ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, walaupun aturan ini tidak tertulis, yaitu seperti sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, tidak menjatuhkan remah atau sisa makanan dari suapan, tidak mengambil makanan di sebelah kita. Jika salah satu sudah merasa puas dan kenyang, dilarang meninggalkan temannya. Tujuan utama dari tradisi Megibung ini yaitu untuk menjaga serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga rasa persaudaraan dengan mengesampingkan status sosial. Selain menjadi budaya yang terus dijaga oleh masyarakat, Megibung juga merupakan wisata budaya yang cukup populer. Tradisi Megibung mencakup nilai religius juga. Ini bisa dilihat dari penataan olahan dan jumlah para peserta satu sele itu menyimbolkan dewa penguasa arah mata angin. Baik, sekian penjelasan mengenai tradisi Megibung dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.